Oke, ketemu lagi kita akan bahas tentang WACC ya. Nah, ini udah dikit lagi. Nah, pada dasarnya bagaimana cara menghitung WACC? Ya seperti ini ya. Tinggal setelah kita belajar tadi udah tahu gimana caranya mengukur capital structure ya. Dan capital structure itu kita tanpa memasukkan adanya account payable. Nanti ini kita akan bahas di bab selanjutnya ya di pertemuan selanjutnya ya. Kalau ini sebetulnya udah dibahas ya di di Menkeu yang sebelum midtest ya, seperti itu ya, di pertemuan tentang debt sama pertemuan tentang, equity ya, seperti seperti itu. Nah, ini cuman sum up aja, di wrap up aja. Nah, tapi yang ini belum dibahas di sebelum midtest, ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, nah dari sini kita udah dapat cara menghitung capital structure, terus kita pun udah tahu cara menghitung cost of debt ya, bisa, satu persatu atau bisa juga menggunakan, bonds ya, dengan menggunakan yield-nya ini dan sebagainya ya. Kemudian kita juga bisa menghitung menggunakan COE dengan 2 cara ya, biasanya kalau kita abaikan yang preferred stock kan ini tidak ada, kita hanya menggunakan yang common stock aja, bisa dengan DGM atau CAPM ya, mana yang lebih mudah. Nah, sama satu lagi kuncinya saya ingin kasih tahu, yang rahasianya. Rahasia terakhir ketika kita ingin menghitung cost of debt. Biasanya, kalian udah tahu ya tadi ada yang private debt dan ada yang, public debt gitu ya. Kemudian juga ini semuanya kalau ini bisa berbasis market ya, market value ya. Tapi kalau ini berbasis book value ya. Nah ini pun kalau nggak agak susah didapatkan yang public debt boleh juga pakai book value. Nah kalau saya sih cara cepatnya adalah gampang ya. Jadi cara cepatnya adalah berapa interest rate expense-nya, misalkan X, dibagi dengan total debt-nya ya, total debt yang menggunakan interest bearing debt ya. Total debt-nya berapa? Y misalkan ya. Nah udah tinggal X per Y, maka itu sama dengan KD. Iya, jadi interest expense dibagi dengan total yang interest bearing debt ya. Nah ini juga tinggal dibagi aja. Udah deh beres ya, itulah KD-nya. Memang nggak 100% tepat, cuman paling tidak, ini bisa menggambarkan berapa interest expense yang akan dia bayar di tahun tersebut. Instead of saya menggunakan cari satu persatu dan kita average-kan, hasilnya biasanya juga nggak jauh beda kalau saya menggunakan rumus ini ya. Jadi interest expense dibagi dengan total interest bearing debt ya. Nah, hasilnya adalah KD. Nah, itu cara cepatnya ya. Ada banyak cara dan biasanya cara yang paling sering saya pakai adalah cara yang ini. Oke, nah sekarang, setelah kita tahu weighted ya, debt dikali dengan KD dikali satu Mintek. Ya ingat satu Minte ya, satu Mintex, baru ditambah dengan weighted equity ditambah dengan, cost of equity-nya ya. Nah, kesimpulannya adalah kita menggunakan market dan book values. Itu pun kalau bisa ya, kalau ternyata enggak, khusus untuk debt kita menggunakan book value. Nah, kemudian kita menggunakan opportunity cost rather than historical rates ya. Tadi ya, ini sebenarnya berbasis, market value. Dan kita menggunakan forward looking weights ya. Jadi kita menggunakan ya tadi ya, yang hanya market value-nya aja yang kita pakai. Jadi book value-nya untuk yang debt, ya kalau kesimpulannya ya ini, kemudian market value-nya yang equity. Nah, ini ya udah tinggal dilihat berapa yang market value, berapa yang, debt-nya berapa. Nah, ini nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kalau untuk debt mah udah pasti book value lah ya karena susah. Nah, kalau untuk equity ini bisa 2 ya, bisa berbasis debt to equity ratio atau bisa berbasis debt to enterprise value ratio. Nah, kalau debt to equity value dia menggunakan book value, tapi kalau debt to, enterprise value itu dia menggunakan yang namanya market value. Nah, inilah yang dimaksud dengan, DEVR ini. Ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Debt to enterprise value ratio. Dia menggunakan berbasisnya adalah market price ya. Nah, nanti dari sini inilah yang bisa kita boleh milih, boleh yang atas atau yang bawah, pakai persentase DR atau debt to enterprise value. Nah, ini untuk menghitung capital structure-nya. Kalau misalkan hasil dari DR ini adalah apa? Ini adalah weighted debt. Berarti untuk weighted equity-nya berapa? Tinggal 1 dikurang weighted debt, udah beres. Nah, gitu ya. Nah, sama ini juga debt to equity value ini untuk mendapatkan weighted debt ya. Untuk weighted equity-nya tinggal 1 dikurang dengan weighted debt ya, seperti itu. Oke, nah setelah itu nanti, video selanjutnya ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang ini. Bagaimana cara kita menghitung, eee, apa
project WACC. Kan kita tadi sudah bahas bahwa WACC itu adalah untuk satu perusahaan, ya, bukan untuk per project. Nah, bagaimana untuk idealnya itu per project. Artinya ada 100 project, WACC-nya ya ada 100 juga, gitu. Nah, kenapa kita harus seperti itu? Ya, itu idealnya. Karena setiap project memiliki resiko masing-masing. Nah, ini reasoning-nya. Tetapi, praktikalnya di kenyataannya kita menggunakan satu WACC untuk semua project, ya. Nah, apa isunya ketika kita menggunakan satu WACC untuk semua project, kita akan akan bias, ya. Jadi, formula WACC bisa bias investment decision towards risky project. Jadi, akan menimbulkan kesalahan dalam menganalisis apakah project ini bagus atau enggak. Nah, gitu ya. Nah, kesalahannya gimana, Pak? Kesalahannya bisa dijelaskan dari grafik ini, ya. Jadi, intinya kalau formula ACC itu yang tengah, gitu ya. Nah, kemudian yang apa, Pak? Kemudian yang, project A, jadi kita lihat project-nya ya. Nah, project A itu kalau kita hitung IRR-nya, itu adalah kalau kita membandingkan ya, kalau NPV kan positif ya, nanti NPV itu dia lihatnya positif atau negatif. Nah, kalau dia IRR, nah ini pembandingnya dengan WACC ya, ini untuk menerima decisions apakah dia terima atau enggak si project-nya. Ya kita bandingkan IRR itu dengan WACC perusahaan tersebut ya. Kalau ternyata IRR-nya di bawah dari WACC, maka ini kan di-reject gitu ya. Tapi kalau IRR-nya itu di atas dari WACC, contohnya project B, maka ini di-accept ya. Maka ini diterima. Nah, kalau yang project A berarti ditolak gitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan firm itu bisa bias. Biasanya gimana? Kalau kita hitung project WACC-nya sebetulnya project WACC-nya itu di bawah dari IRR-A. Ya, artinya IRR-nya lebih tinggi daripada project WACC yang ada di titik ini. Nah, maka ini seharusnya bukan ditolak, tapi ini seharusnya diterima. Karena kenapa? Karena based on project WACC itu dia di bawah dari IRR. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kebalikannya, kalau ternyata project B tadinya kita dengan menggunakan form WACC itu keputusannya diterima, kalau kita menggunakan project WACC maka ini udah keputusannya adalah ditolak. Gitu ya. Kenapa? Karena IRR-nya di bawah dari project WACC. Nah, garis project WACC itu seperti ini nantinya. Nah, kayak gini ya. Nah, bayangkan ini kalau 2 project, tapi kalau ada 100 project, berarti gimana? Berarti ada banyak project WACC ya. Ya aduh, mumet lah pokoknya ya. Dan itu pun tidak 100% tepat. Artinya apa? Project WACC ini this is nonsense menurut saya. Ya, susah banget diterapkan untuk perusahaan yang menjadi emiten di Indonesia, ya. Seperti itu. Ini utopia. Meskipun ini ideal, tapi ini tidak akan susah untuk mencapai ideal tersebut, ya. Bisa, tapi begitu udah dapat pun belum tentu benar. Ya buat apa kalau gitu kita mengeluarkan effort untuk sesuatu yang belum tentu benar. Mendingan pakai formula ACC aja, iya kan? Tapi konsekuensinya kayak gini. Nah, terus gimana dong? Terima atau enggak? Iya. Nah, emang ada trade off ya, masing-masing ada keunggulannya. Nah, Stirman ngasih solusi. Ya, solusinya gimana? Kita tidak menggunakan multi WACC karena ya difficult to trace, kemudian juga capek waktunya, banyak tenaga yang dikeluarkan dan belum tentu tepat ujung-ujungnya ya. So, buat apa wasting time untuk sesuatu yang belum tentu tepat ya. Nah, makanya solusinya adalah menggunakan divisional WACC. Jadi, WACC yang berbeda untuk tiap region atau industri. Nah, maksudnya gimana, Pak? Nggak ngerti dong, pastinya nggak ngerti ya. Maksudnya adalah kita menggunakan segmen reporting ya. Nah, kalau kita lihat emiten, biasanya ada segmen ya. Kalau kita lihat ya, ada segmen satu Unilever deh kalian lihat. Ada segmen satu, segmen 2, segmen 3, segmen 4. Nah, tiap segmen ini biasanya dibagi berdasarkan region ya. Ini misalkan Jawa Bali ya, Jawa. Kemudian yang ini adalah yang mana 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 dan mana. Bisa di Papua, bisa di Kalimantan, bisa di Sulawesi ya, tergantung dari perusahaannya ya. Lihat di CLK-nya. Nah, segmen ini ada di PSAK 5 ya. PSAK 5. Kalau nggak salah ya, nanti kalian lihat lagi. Ya, jadi ini adalah segmen-segmen yang ada dalam perusahaan. Nah, dengan ya enaknya kita jadi orang akuntan itu kita tahu gitu ya. Jadi ketika mau manajemen keuangan lebih lebih mudah dan lebih kuat gitu ya. Kayak gitu. Kembali lagi ke sini. Nah, ini biasanya dibagi berdasarkan region ya. Nah, terus gimana logiknya, Pak? Artinya kalau kita perusahaan misalkan UNVR ya, Unilever. Nah, kalau yang segmen Unilever nggak kayak gini deh segmennya ya, nggak 4, lebih dari 4.
Kalau yang saya tahu itu dia ICBP, ICBP itu 4 kalau tidak salah ya. Nah, kalian bisa buka laporan keuangannya sekarang juga ya. Nah, nanti di sini ada total sales ya, total sales ya, total sales atau total revenue atau omset ya. Nah, nanti jadi total sales dari segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Nah, bayangkan ya, dari sini kita langsung menghitung divisional WACC-nya. Artinya apa? Dari sini kita breakdown ya. Dari sini kita trace debt yang dibutuhkan untuk membiayai segmen 1 itu debt apa aja. Debt-nya misalkan debt A, debt B, debt C gitu ya. Nah, ini adalah debt untuk segmen 1 ya, debt untuk segmen 1. Nanti kita identifikasi lagi segmen 2, segmen 3, segmen 4 berapa ya. Nah, dari debt itulah yang akan kita hitung nanti berapa cost of debt dari segmen satunya ya. Sehingga dapat tuh cost of debt-nya berapa, ya. Kita hitung satu persatu dengan metode yang tadi ya. Dilihat lagi debt A ini rate apa, yield-nya berapa, dia public debt atau loan loan apa private debt. Kalau dia public debt lihat lagi spread-nya berapa, bisa pakai spread juga atau bisa juga dari yield-nya kalau kalau tahu ya. Nah, dan sebagainya. Satu persatu sehingga dapatlah cost of debt segmen satu adalah sekian. Nah, dapatlah cost of debt segmen satu. Berarti nanti ada cost of debt segmen 2 berbeda-beda gitu ya. KD3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan cost of equity-nya, Pak? Masalahnya kalau cost of equity kita agak nggak bisa men-tracing per segmen. Cost of equity-nya ya udah satu aja, DDM atau menggunakan CAPM. Ya udah, nggak bisa nanti CAPM untuk segmen ini itu mumet ya intinya. Bisa aja pakai apa kita berbasis total sales dari segmen satu dibagi dengan total sales untuk seluruh segmen nanti dikali CAPM bisa kayak gitu ya asal ada reasoningnya. Ya bisa aja sih kalau mau dibisa-bisain mah ya. Tapi biasanya CAPM ini ya udah tetap. Ya yang berubah berarti nanti si cost of debt-nya. Nah, sehingga nanti WCC-nya adalah WCC 1 itu adalah apa? WCC 1 itu terdiri dari cost of debt 1 ya, ditambah dengan cost of equity-nya. Nah, kalau cost of equity-nya mau kita bagi berdasarkan persentase dari total sales segmen satu dibagi dengan total sales seluruh segmen bisa kayak gitu, ya. Tapi biasanya apa namanya ya boleh aja sih kalau mau biar biar ini ya, biar apa namanya, biar bisa diitukan ya. Oke, jadi kita bagi aja ya. Ini cost of debt segmen satu itu ya berasal dari tadi ya, persentase dari si total sales si segmen satu dibagi dengan total sales seluruhnya ya. Nah, bisa kayak gitu. Oke, nah itu sebagai alternatif ya, sehingga nanti dapatlah untuk segmen 2 juga demikian, 3 dan 4 juga demikian. Sehingga ada 4 WACC untuk proyek tersebut. Jadi nanti tinggal lihat, oh proyek yang di Jawa, oh kita menggunakan WCC 1. Proyek yang di Papua kita menggunakan WCC 3 misalkan ya. Nah kayak gitu jadi cara aplikasiannya ya. Oke, nah itu adalah WACC kalau kita menggunakan divisional WACC. Nah, bagaimana yang terakhir adalah flotation cost. Flotation cost itu adalah underwriting fees, legal fees, registration fees yang dikeluarkan perusahaan ketika menerbitkan saham ya, dan ini harus dimasukkan ke dalam COE calculation ya. Intinya adalah apa? Intinya adalah ini total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika melakukan initial public offering atau right issue ya. RI bisa bisa macam-macam, right issue pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Nanti ini di-sum, ditotalin, jadi berapa total dari flotation cost-nya. Nah, kemudian berapa persen ini flotation cost-nya ya, berapa persen ya. Ya udah nanti tinggal dikurangin aja dari si price-nya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah seperti ini ya. Rumusnya adalah seperti ini. Flotation cost-nya tinggal dikurangin saja. Jadi dividen dikali price, dibagi price dikali dengan satu min flotation cost ya. Kalau ini contohnya di Tiltman seperti ini ya. Jadi misalkan perusahaan A membutuhkan modal dan dia apa, berusaha untuk menerbitkan 100 lembar saham right issue ya, 10% untuk memenuhi capital requirements. Investor bankers menerima 7% dari fundraise. Nah, ini adalah si apa namanya flotation cost-nya. Kemudian dia membayar dividen sekian dan kemudian ada growth-nya adalah 10% ya. Jadi kita definisikan dulu dividennya adalah 1, flotation-nya 7%, price-nya adalah 10% ya. Price-nya adalah 10 per shares ya, seperti itu. Kemudian growth-nya adalah 10% yang ini ya.
Maka kita hitung dulu ya, hitung dulu, dengan rumus yang seperti ini ya, dividen-nya hitung dulu berapa gitu ya. Dividen kan 10, dividen yang pertama berarti 1 ditambah 10% dikali dengan 10 sama dengan 1,1 gitu ya. Nah kemudian kita hitung flotation cost-nya. Flotation cost-nya adalah, kita masukkan ke dalam, dikurangi dari price ya. Price-nya adalah tadi ya, 10 kemudian dikali dengan 1 min 7 hasilnya adalah 9,3 ya. Tinggal dibagi aja ya, ditambah dengan growth ya. Nah ini, ya ini dibagi ya, kemudian nanti tinggal ditambah dengan growth-nya 10% hasilnya adalah 21,83%. Nah, intinya kalau ada flotation cost, kita masukkan dulu ke dalam persentase ya. Kalau dan ini pun kalau dia kita rinci ada IPO, initial public offering, kemudian ada reissue. Reissue berapa kali? 2, 3, 4. Ya, ini harus kita perhatikan dan harus kita cari satu persatu ya. Seperti itu. Nah, nanti totalnya berapa? Totalnya ya tinggal dihitung ya. Misalkan ini 7% dari, si apa, initial public offering pertama, ini 5%, ini berapa, 1, ini 2 gitu ya. Ya udah, tinggal di-average-kan, average-nya berapa totalnya, kita tinggal average-nya dapat deh, misalkan ini X. Nah, X inilah yang akan menjadi si flotation cost, ya, seperti itu. Nah, oke, seperti itu kurang lebih pembelajaran mengenai weighted average cost of capital. Semoga bisa bermanfaat dalam memahami manajemen keuangan, ya, dan tadi sudah saya kaitkan juga beberapa dengan akuntansi keuangan, ya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.